Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya dengan nama Muhammad Fadli dan NPM 2311110060. Di sini saya akan mulai menjelaskan dari database. Di bagian database ini saya menggunakan phpMyAdmin database localhost ya. Di sini nama database yang saya gunakan adalah jasa antar barang dengan 3 tabel yang terdiri dari layanan untuk tabel data master, terus transaksi untuk tabel transaksi, dan user untuk tabel user. Di bagian layanan memiliki field ini isi streaming, transaksi, dan user. Nah, kita langsung saja ke NetBeans-nya ya untuk melihat codingannya. Di sini saya akan menampilkan untuk menu utama. Di sini adalah menu ini untuk menu utama. Menu utama adalah menu yang pertama kali atau menu yang awal untuk dijalankan. Di sini di menu utama ada login, registrasi, dan logout. Tapi logout tertutup karena belum login. Di sini ada layanan. Ini tidak bisa diklik karena ya dimatikan karena belum login. Dan ini ya ini tambahan saja. Dan di bagian login sendiri kita menggunakan select untuk fungsi loginnya nanti, select dari user. Nah, untuk registrasinya ini adalah untuk user atau admin lah untuk login. Di bagian login sini kita sudah menambahkan dengan ID-nya 12 dan password admin. Nah, setelah login tampilannya mungkin sama, cuman sebenarnya ini ada dua menu login. Ada dua menu utama, tapi ini menu utama awal. Ini menu utama awal mungkin sama dari ini menu setelah login. Menu 1 menu setelah login. Kalau di menu setelah login ini ada yang terkunci seperti logout, seperti login dan registrasi terkunci, logout bisa. Di menu utama tadi tidak bisa logout. Dan di layanan ada data layanan dan cek data pengiriman. Saya menggunakan dua ini karena agar lebih mudah saja menggunakan dua menu. Nah, di sini kita akan mulai dari data layanan. Di data layanan ini datanya tabel data master. Ini dari datanya yang berada di tabel layanan yang saya jelaskan tadi. Ini adalah tabel data masternya. Ini menampilkan dan dapat untuk menginput datanya. Kita akan mencoba input datanya. Di sini ada ID, cuman ID-nya tidak perlu dimasukkan karena menggunakan auto increment. Jadi ID-nya tidak perlu dimasukkan. Jadi bisa langsung saja dengan namanya layanan Sultan. Deskripsi pengiriman di bawah 50 kilo dengan harga 20.000. Tanggal ditambahkan menggunakan ID user tanggal 10. Kita bisa input. Oke. Tidak muncul ya karena saya belum menambahkan tombol
refresh untuk merefresh agar ini tampil. Jadi kita kembali saja dan kita cek kembali yang muncul ya untuk data yang tadi kita tambahkan. Sebenarnya ini tidak perlu untuk dijelaskan karena dosennya hanya menyuruh untuk di bagian tabel transaksi saja. Cek data pengiriman ini adalah data yang ada yang diambil dari tabel transaksi. Di sini adalah tempat untuk perintahnya. Di sini ada input. Input sendiri akan mengarah ke bagian di layanan. Layanan ini untuk input pengiriman barang. Jadi dari tombol input ini bila diklik akan pindah ke input pengiriman barang. Ini di input pengiriman barang ini kita akan mengisinya. ID user ini harus diisi dengan ID user yang ada di label user. Bila tidak mengisi ID user atau mengisi ID user yang tidak ada, tidak akan bisa. Jadi kita di sini akan menggunakan ID usernya 12 karena hanya ada user 12 di label user. Jadi di sini kita akan menginputnya untuk ID layanan ini yang tadi sudah kita tambahkan. ID layanan sendiri akan memanggil dari tabel layanan atau tabel data master yang telah dijelaskan dan telah kita input tadi nih akan muncul di sini. Untuk alamat asal ya kita bisa menentukannya sesuai dengan tujuan dan kebutuhan. Misalkan di sini kita alamat asalnya Bandar Lampung dan alamat tujuannya Kota Bumi. Kita akan menggunakan ID layanan 2 saja standar dengan jarak ya kita perkirakan saja 100 km. Dan di sini ada aritmatikanya, aritmatika yang dikalikan dari harga dan dikalikan dengan jarak. Untuk hasilnya ada di bagian total harga. Di sini untuk aritmatikanya ada di bagian sini hitung total. Bagian hitung total ini adalah aritmatika untuk menghitung dari harga halayanan atau tax bill halayanan dengan tax bill jarak di sini. Tax bill. Nah, dari tax bill dari halayanan dan tax bill jarak ini akan dijadikan variabel harga dan jarak K2 dan di sini di total. Jadi total sama dengan harga kali jarak ini untuk harga ini dan jarak ini dikalikan dimasukkan ke dalam variabel total dan akan dipanggil ke dalam tax bill total di sini. Saya setelah itu akan muncul secara otomatis di bagian total. Nah, selanjutnya untuk di tanggal pengiriman saya menggunakan JDate user. Untuk di sini kita memilih hari ini saja ya, tanggal 10. Nah, setelah itu kita input data berhasil. Dan selanjutnya kita memiliki perintah yaitu perintah. Untuk perintah selanjutnya kita ada perintah untuk bersihkan. Nah, di sini kita memiliki tombol bersihkan. Ini kita langsung bisa membersihkannya set menekan kosong. Setelah itu kita akan cek hasil input tadi. Ini di luar.
tadi mati ya, kita menggunakan Bandicam yang bajakan, ini hanya 10 menit. Nah, jadi kita lanjut dari tadi. Setelah kita clear dan ini adalah hasil inputnya, tadi kita setelah menginput belum muncul ya, karena belum, ini harus kita refresh terlebih dahulu akan muncul. Nah, terus setelah muncul dari tadi dengan edit transaksinya diinput secara auto increment atau secara otomatis dari database-nya, ID user yang tadi kita masukkan, ID layanannya yang kita pilih tadi, Bandar Lampung, alamat asal, tujuan Kota Bumi, jaraknya 100 kilo, tanggal pengiriman ini, total harganya 500.000 ya. Nah, selanjutnya di bagian ubah ini. Di bagian ubah ini adalah hampir sama ya bentuknya, karena saya tinggal mengcopy saja untuk tampilannya saja ya. Jadi di bagian edit ini saya akan mengedit data yang ada di table sudah kita inputkan tadi. Ini kita bisa memanggilnya dengan ID transaksinya. Di sini ID transaksinya 20. Kita bisa panggil dengan klik 20 di sini dan klik cari di bagian ID user, semuanya akan muncul. Nah, di sini kita akan coba untuk edit ya di bagian ini alamat asal, jadi alamat asal jadi Jakarta dan jarak jadi kita edit jadi 200, salah, jadi 200, dan kita ubah simpan data transaksi telah diupdate. Oke. Di sini saya tidak memasukkan clear ya, karena clear tadi fungsinya sudah ada di, tidak saya masukkan di sini. Selanjutnya kita refresh ini ya, ini belum di refresh ya, Bandar Lampung misalnya. Dari refresh dulu berubah jadi Jakarta dan jaraknya 200 km. Di sini kita akan masuk ke fungsi hapus. Fungsi hapus sendiri juga ada ya, tampilan hampir sama. Kenapa saya tidak memasukkan langsung hapus dari sini ya, karena tidak ada untuk pemilihan datanya, jadi kita harus pindah, kita harus memasukkannya ke dalam form hapus ya, seperti itulah. Dan di sini kita akan mencari datanya dengan data 20 tadi, dengan ID transaksi 20 kita cari. Nah, setelah ini kan akan muncul semua, kita bisa langsung menghapusnya di sini, hapus, dan akan langsung bersih. Nah, di sini tadi kita menghapus karena di sini belum di refresh seperti biasa, tidak akan ada perubahan. Kita harus refresh terlebih dahulu. Oke, data berhasil dihapus. Selanjutnya setelah itu sudah simpan, hapus, dan tutup. Oke, jadi sudah ya, kita sudah bisa menutupnya kembali. Nah, ini kembali ke awal, ke menu 1 atau menu setelah login. Di sini untuk logoutnya, dan di sini sudah keluar. Terima kasih.